warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Praitno dari channel Praitno Berbagi. Bapak Ibu Guru dimanapun berada, dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan sederajat, marilah kita simak video ini, yaitu tentang panduan aplikasi rapot proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk semua jenjang dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Baik, seperti yang sudah pernah diupload di channel Praitno Berbagi, yaitu file tentang aplikasi raport proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sudah diterima oleh Bapak Ibu Guru. Silahkan dipraktekkan dengan ketentuan yang ada, ya. Inilah panduan aplikasi raport proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Silakan Bapak Ibu Guru mengikuti panduan ini dan nanti dipraktekkan pada aplikasi raport proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sudah Bapak Ibu Guru terima. Mari kita bahas, ya, langkah-langkah atau panduannya seperti apa. Berikut ini tutorial atau panduan praktisnya. Pertama, buka file aplikasi raport proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, aktifkan enable editing, ya, seperti ini yang ada di tanda panah. Bapak Ibu Guru bila mana membuka awal, ya, itu ada muncul garis kuning yang tertulis enable editing, itu diklik. Kemudian enable content macros, ya. Nah, ini kalau penampilannya ini, silakan Bapak Ibu Guru klik enable editing. Nanti aplikasi ini bisa kebuka, ya. Lalu langkah berikutnya, yang ketiga adalah akan tampil menu utama aplikasi. Terdapat tombol-tombol yang akan mengarah ke lembar kerja atau isian yang terus diisi seperti identitas sekolah, data siswa, deskripsi proyek, proyek 1, proyek 2, proyek 3, catatan proses, rapor proyek, dan profil pengembang. Nah, ya, Bapak Ibu Guru di monitor, ya, terlihat, ya, itu yang harus diisi dulu, ya, identitasnya, lalu proyek yang keberapa, dan data siswa serta deskripsi proyeknya. Yang keempat, sheet identitas sekolah digunakan untuk mengisikan data sekolah guru, kepala sekolah, kelas, tahun pelajaran. Di sini Bapak Ibu Guru juga perlu menuliskan judul proyek yang dilakukan di sekolah dalam 1 tahun. Untuk pengisian NIP, jika tidak menggunakan spasi, beri tanda petik, ya, petik 1. Nah, ini tanda panah menunjukkan judul proyek Bapak Ibu Guru, ya, yang akan dilaksanakan selama 1 tahun. Baik, ini sebelah kiri, ya, identitas sekolah. Itu Bapak Ibu Guru silakan isi supaya nanti pada waktu mendapatkan printout, Bapak Ibu Guru akan tertera jelas, ya, identitas sekolah dan nama siswanya. Langkah kelima, isikan data siswa di set data siswa di raport proyek pelajar Pancasila. Tidak memerlukan data profil sekolah yang lengkap, ya. Ini hanya cukup
nomor NISM, nama peserta didik, ya, laki-laki atau perempuan, tempat tanggal lahir, kemudian agama, pendidikan sebelumnya, dan alamat peserta didik. Ya, ini diisikan ya Bapak Ibu guru, silakan. Kemudian yang keenam ya, langkah keenam. Pada set deskripsi proyek, tuliskan secara singkat tentang deskripsi proyek yang dilakukan di sekolah Bapak Ibu guru ya, pada tempat yang tersedia seperti tanda panah ya. Isikan sesuai dengan jumlah proyek yang Anda atau Bapak Ibu guru lakukan selama 1 tahun pelajaran. Jadi proyeknya judulnya apa, kemudian deskripsinya seperti apa ya. Contoh deskripsi 1 ya, bisa dibaca Bapak Ibu guru. Nanti akan saya contohkan ya di halaman berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Ini di dalam aplikasi ini juga sudah diberikan contohnya, seperti contoh deskripsi satunya, yaitu proyek ini adalah proyek pertama di kelas 10 misalnya ini. Untuk SMA ya atau SMK, proyek ini diharapkan membangun 2 dimensi profil pelajar Pancasila, yakni berkebinekaan global dan bernalar kritis. Pada proyek ini, siswa belajar untuk membuka diri, mengenal stigma dan stereotip yang ia punya terhadap orang yang baru dikenalnya, mengeksploitasi pengetahuan dari segi hukum, kebijakan, juga norma sosial, dan mengenal lebih dekat keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia. Mereduksi prasangka, refleksi diri, dan bersama-sama mewujudkan ya. Ini bisa diteruskan nanti. Nah, kemudian deskripsi kedua. Dalam proyek ini siswa mengeksplorasi peristiwa sejarah Indonesia sejak Budi Utomo 1908 hingga pemilu pertama 1955 dalam bentuk papan permainan board game. Proyek ini diharapkan membangun dimensi bergotong royong, mandiri, dan berkebinekaan global. Proyek ini dibuka dengan mengumpulkan informasi batu-batu loncatan, milestones, pelajaran sejarah, mengeksplorasi berbagai macam bentuk board game, lalu merancang sebuah permainan yang bisa digunakan untuk membantu teman-teman seusianya mempelajari sejarah. Nah, ini langkah ketujuh. Pada menu proyek 1, silakan input data proyek 1 sesuai dengan yang sudah diidentifikasi pada modul proyek. Bapak Ibu guru, klik input data ya, klik input data. Silakan input penilaian akhir siswa tiap sub-elemen sesuai dengan capaian per fasenya berdasarkan jurnal pendidikan, portofolio peserta didik. Diklik input penilaiannya ya. Nah, seperti ini data kegiatan 1 proyek penguatan profil pelajar Pancasila, judul proyek 1 ya, yang tadi sudah diketik. Silakan input data proyek 1 sesuai dengan yang sudah diidentifikasi pada modul proyek Anda. Kemudian input data, klik. Penilaian juga klik ya. Silakan input penilaian akhir siswa tiap sub elemen sesuai dengan capaian per fasenya berdasarkan jurnal pendidikan, portofolio peserta didik. Nah, langkah yang ke-8. Selanjutnya mengisi dimensi elemen dan sub elemen proyek. Silahkan pilih dimensi elemen dan sub-elemen yang Anda gunakan, yang Bapak Ibu guru gunakan pada proyek 1, penguatan profil pelajar Pancasila secara berurutan dari dimensi elemen dan sub-elemen.
dari kiri ke kanan ya. Di sini input dimensi elemen dan subelemen proyek 1, judul proyek 1 apa ya, judul proyek 2 apa, fasenya apa, kelasnya berapa. Nah, di sini dimensi 1, dimensi 2, elemen 1, elemen 2, kemudian subelemennya. Nah, capaian fase A. Capaian fase A apa ya? Jadi diketik ya, di input. 9. Ya, ini sebelum tadi lanjutkan ya. Ada catatan, jangan lupa pilih fase. Capaian tiap fase akan berubah otomatis, tidak perlu diubah. 9. Langkah 9 adalah setelah itu Bapak Ibu guru bisa melakukan penilaian proyek. Untuk mengisi penilaiannya, berikan tanda V ya, atau tanda centang ya pada salah satu kolom yang dicapai peserta didik pada capaian subelemen per fase. Sesuaikan dengan rubrik penilaian dengan mempertimbangkan jurnal guru, portofolio siswa, dan lain sebagainya. Nah, di sini ya, di monitor Bapak Ibu guru ada penilaian pada proyek 1 ya, fase A kelas 1A misalnya. Ini contoh ya. Keterangan BB itu belum berkembang, MB mulai berkembang, BSH berkembang sesuai harapan, SB sangat berkembang. Nah, ini adalah kriteria ya keterangannya. Petunjuknya, berikan tanda V pada salah satu kolom ya, ini ya. Jadi kalau bila mana nama siswa ya, nama siswa pertama, kemudian pada elemen yang mana, apakah sudah BB atau belum berkembang, atau sudah SB sangat berkembang ya, silakan beri tanda centang ya Bapak Ibu guru ya. Silakan tanda centang diisi sampai pada siswa yang urutan terakhir ya. Sesuaikan sesuai dengan keterangannya. Menurut Bapak Ibu guru, apakah perlu dicentang BB atau SB atau MB atau BSH ya. Nah, catatan, ketik huruf V ya, kapital, sehingga terbaca pada bagian rapot. Keterangan BB itu artinya belum berkembang, siswa masih membutuhkan bimbingan dalam mengembangkan kemampuan. MB mulai berkembang, siswa mulai mengembangkan kemampuan namun masih belum ajak. BSH berkembang sesuai harapan siswa, telah mengembangkan kemampuan sehingga berada dalam tahap ajak. SB sangat berkembang atau siswa mengembangkannya ya, sangat berkembang. Nah, langkah ke-10 adalah isikan juga catatan proses. Silahkan input catatan proses pelaksanaan proyek tiap siswa per proyek berdasarkan data observasi, catatan kaki, jurnal pendidikan, jurnal pendidik, dan portofolio peserta dan lain-lain. Nah, di sini catatan proses proyek penguatan profil Pancasila adalah contoh catatan proses 1 yang tadi ya sudah dicontohkan di atas. Kemudian catatan proses 2. Nah, silakan input catatan proses pelaksanaan proyek tiap siswa per proyek berdasarkan data observasi, catatan kaki, jurnal pendidikan, portofolio peserta. Nah, misalnya nama 1 ya, proyek ke-1 itu misalnya catatan prosesnya adalah dalam mengerjakan proyek ini kita aktif melibatkan diri dengan memberikan dan sebagainya ya. Proyek 2, dalam mengerjakan proyek ini Didi mencoba dan sebagainya. Ini diisikan catatan proyeknya
catatan prosesnya ya. Baik. Nah, contoh catatan proses ya. Di sini dicontohkan dalam mengerjakan proyek ini Didi aktif melibatkan diri dengan memberikan usulan tentang cara-cara mengajak remaja. Nah, di sini Bapak Ibu guru silakan juga menyusun catatannya ya. Sesuaikan, boleh diedit ya, dan menurut bahasa yang jelas ya oleh Bapak Ibu guru. Ini juga catatan proses kedua, juga silakan ini dipelajari untuk referensi, dan silakan Bapak Ibu guru bisa menyalinnya, menggantinya, merevisinya ya. Ini. Nah, baik, langkah ke-11. Langkah terakhir setelah semua data penilaian diisi adalah cetak raport proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru tinggal ketikkan nomor urut absen yang akan dicetak ya di sini ya Bapak Ibu, yang ditanda panah ini. Misalnya ketik nomor 1, berarti siswa pada nomor 1 itu akan dicetak. Maka akan otomatis mengikuti nomor urut absen. Nah, kemudian print out dan print review dulu boleh, dan print out. Kalau bila mana perlu direvisi, print preview ya, kemudian di print out. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu guru. Di sini rapor proyek penguatan profil pelajar Pancasila, nama sekolah, alamat sekolah, nama siswanya ya, siapa, proyek ke-1, judulnya, ini keterangannya ya, prosesnya juga deskripsinya. Nah, itu setelah di print preview ya, seperti ini Bapak Ibu guru ya. Nah, kemudian akan dicetak, maka muncullah seperti ini. Seperti judul proyek 1 ya, elemennya seperti apa yang direncanakan, dicantumkan tadi. Kemudian ada keterangannya ya, deskripsinya. Di sini karena Bapak Ibu guru tadi mencentang BB, maka akan muncul di sini. Nah, ini ya Bapak Ibu guru. Demikian ya sekilas mengenai gambaran proses ya, panduan untuk penilaian, pengisian, dan untuk input data pada aplikasi raport profil penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya, untuk semua jenjang. Terima kasih, semoga ini bermanfaat, dan semoga Bapak Ibu guru mudah memahami, dan silakan Bapak Ibu guru juga tonton kembali ya untuk video selanjutnya, yaitu tentang contoh raportnya seperti apa ya, formatnya yang setelah di print out, dan nanti Bapak Ibu guru bisa mendapatkan file ini untuk menjadi panduan di dalam penyusunan raport penguatan profil pelajar Pancasila ya, proyek ini dalam bentuk file. Dan silakan Bapak Ibu guru bisa bertanya dan melalui komentarnya. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, dan share ke rekan-rekan guru lainnya. Sampai berjumpa kembali di video yang berikutnya, yaitu mengenai seperti apa contoh format dan hasil dari print out rapor proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Terima kasih, mohon maaf, dan sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.